Talibun wahidun. Naam. Talibun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tak terkurangi alhamdulillah dari berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, kata Allah, telah kami sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat untuk kalian, baik yang zahir, yang nampak dari nikmat-nikmat dunia, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, ya, nikmat harta, keluarga, anak, dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga kita bisa mensyukurinya. Alhamdulillah. Tak luput juga kata Allah wa batinah, dan nikmat batin, ya, nikmat yang maknawi yang tidak terlihat. Tentunya ini nikmat yang sebetulnya lebih besar daripada sekedar nikmat zahir, yaitu nikmat kita masih di atas hidayah Islam. Nikmat alhamdulillah, semoga kita terus dijaga keimanan oleh Allah. Dan tak luputnya adalah nikmat alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita jalan talabul ilmi, jalan menuntut ilmu, yang ini merupakan subhanallah pengaman dan penghias seluruh nikmat. Seluruh nikmat yang ada, baik yang zahir maupun yang batin, akan terjaga dan akan baik apabila subhanallah disertai dengan nikmat ilmu. Sebaliknya, seluruh nikmat baik yang zahir maupun yang batin akan rusak kalau tidak dihiasi dengan nikmat ilmu. Maka ilmulah subhanallah sebetulnya yang menghiasi kehidupan kita agar semakin baik, agar semakin subhanallah bercahaya, agar semakin nampak indah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada perkara yang darurat untuk terus kita kuatkan dan kita tambahkan untuk diri kita kecuali al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Wa qul rabbi zidni ilma.
Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepada dan untukku ilmu. Ya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa. Betapa banyak orang yang dari mulai bahkan sebelum subuh ya sampai akhir hari lagi, bahkan sampai malam hari lagi tersibukkan dengan urusan dunia. Aktivitasnya sekedar dunia, dunia dan dunia. Subhanallah. Dengan bisnisnya, dengan bekerjanya, dengan mencari nafkah keluar rumahnya, dengan asumsi bahwasanya ketika dia mendapatkan keluasan dunia maka kebahagiaan akan dia gapai. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, ya tentunya ada yang sangat kurang. Ada perkara yang sangat kurang dalam kehidupannya, yaitu bertambahnya ilmu pada dirinya. Bertambahnya ilmu ya pada dirinya yang lebih darurat untuk kita tambah. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas semangat talabul ilmi untuk yaitu menambah kebaikan kita dan menguatkan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan bertambahnya ilmu kita. Oleh karena itu, subhanallah, perkara yang terus harus kita semangat dalam kehidupan kita yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai dari 24 jam harus ada 1 atau 2 jam, 3 jam harus ada dari 24 jam di mana di situ atau di waktu tersebut kita menambah ilmu. Entah kita dengan hadir ke kajian, entah kita dengan mendengarkan. Hari ini banyak media-media ya, melalui YouTube, melalui TV, tapi tentunya kita ambil yang sunnah dari kajian tersebut. Apakah kita membaca? Intinya subhanallah, tidak ada Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika mau mensyarahkan kitab Fathul Bari, ya, kata beliau tidak ada waktu yang paling berharga, tidak ada waktu yang paling berharga yang dilewati oleh seorang hamba kecuali waktu di mana di sana dia menambah ilmu. Ya, kecuali waktu di mana dia menambah ilmu. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya disinilah sekali lagi ya pentingnya dan daruratnya kita senantiasa menambah ilmu untuk kebaikan kita. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan masih sekitar bab birrul walidain wasilatul arham. Bab wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Ya. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-9. Bisa baca Ustaz? Baik. Hadis ke-9, hadis Abu Talhah. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa anhu qala kana Abu Talhah aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin. وكان أحب أمواله إليه ببرحاء وكان أموال إليه وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكان مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فدعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة
af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi muttafaqun alaih. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, yaitu masih dari Anas bin Malik. Kata beliau, wa anhu, dan dari Anas bin Malik bercerita, dan kita tahu bahwasanya Anas bin Malik adalah siapa? Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Allahu akbar. Sehingga Anas pun selain pembantu, beliau pun menjadi alim. Menjadi salah satu ulama di kalangan sahabat. Nah, ini perlunya kayaknya kalau jadi pembantu kiai bagus ya. Ya, dulu Anas membantu Rasulullah jadi alim 10 tahun. Ya, maka subhanallah, begitulah faedahnya ya menjadi pembantu ahli ilmu. Maka seyogianya dia yang paling utama ngambil faedah ilmu. Ya. Qala Abu Talha, qala Anas bercerita, kana Abu Talha aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin. Ceritanya bahwasanya ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Diceritakan aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhl. Itu adalah salah seorang dari kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah yang paling banyak hartanya berupa pohon kurma. Masya Allah, kebun kurmanya banyak, Pak. Dan antum tahu bahwasanya orang-orang Arab itu berbangga ya satu dengan unta dari hewan. Yang kedua terkhusus orang Madinah, karena Madinah itu disebut dengan negeri kurma. Ya, negeri yang banyak kurmanya. Bahkan kurma Madinah, Pak, Masya Allah, secara umum, makanya kalau antum umrah usahakan belinya kurma Madinah. Kenapa? Karena kurma Madinah, kata Nabi, man istabaha ala sab'i tamaratin ma baina la baitaiha. Nah, ini hadis ya. Barang siapa yang pagi-pagi makan 7 butir kurma yang berada di antara 2 perbatasan kota Madinah, ya, maka lam yadirhu sihrun wala summun. Tidak akan dia di hari itu terkena tidak akan di hari itu dia terkena sihir atau racun. Jadi ini keutamaan kurma Madinah, Pak. Kalau dia ditumbuhnya di kota Madinah. Ya, yaitu dia tidak akan terkena yaitu gangguan sihir atau racun, menjadi penawar racun. Kalau kormanya korma Madinah. Bahkan ada korma khusus, orang bilang korma Nabi. Ya, Nabi SAW menamakannya korma ajwa. Warnanya hitam tuh, Pak. Korma ajwa. Kata Nabi SAW, man istabaha ala sab'i tamaratin ajwa. Barang siapa yang pagi-pagi makan kurma ajwa 7 butir, lam yadurhu sihrun wala summun. Maka dia tidak akan terkena sihir atau racun. Masya Allah. Makanya bagus ya kalau ada orang lagi kerasukan jin gitu. Atau terkena guna-guna gitu.
ya maka kita kasih dia 7 butir korma ajwa atau 7 butir korma selama korma itu tumbuh di kota Madinah. Subhanallah ya. Naam, kata Nabi SAW, di sini salah satu sahabat yang dikenal banyak pohon dan kebun kurmanya adalah Abu Talha. Wa kana ahabu amwalihi ilaiha Bayraha. Ya. Dan salah satu dari kebun yang paling dia cintai, ya, namanya atau di daerah namanya Bayraha. Bayraha ini salah satu area kebun tempat tidak jauh dari Masjid Nabawi, Pak. Maka dikatakan kata Anas wa kanat mustaqbilatal masjid. Ya, dan adalah yaitu mustaqbilatal masjid, di depan masjid. Di depan masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi, namanya Bayraha, Pak. Kebun Bayraha. Ya, milik Abu Talha. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha. Dan kadang-kadang Nabi SAW masuk ke kebun itu. Tentunya ya hal ini dilakukan oleh Nabi dengan izin Abu Talha. Dan di sini ya, apa yang akan Nabi lakukan? Yasrabu min amin ma'ha fiha taibun. Ya, di situ ada mata air, Nabi sering minum dari mata air itu. Mata air yang sangat yaitu bagus. Ya, dan terasa lezat airnya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Masuk ke kebun orang, minum airnya, boleh nggak? Boleh nggak Pak Burhan? Saya masuk ke kebun Pak Burhan, ngambil airnya, boleh nggak? Minum dari airnya. Naam, ya. Di sini bolehnya kita mengambil air dari kebun orang tapi dengan izin. Apalagi subhanallah sekelas Rasulullah SAW bukan hanya sekedar izin, senang banget Abu Talha kebunnya dimasuki Nabi. Dan yaitu Masya Allah ada yang diminum dari kebun tersebut, berarti Nabi suka. Dan ini sebuah keutamaan bagi Abu Talha, kebunnya sering didatangi Nabi SAW, berkah. Dan Nabi minum dari situ, Masya Allah. Dan Nabi suka dengan kebunnya Abu Talha. Ya. Nah, falamma nazalat hadhil ayah, suatu ketika turunlah ayat Al-Quran. Ya, turunlah ayat wahyu dari Allah SWT, firman Allah surat Al-Imran ayat 92 tentang infak. Yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Allahu akbar. Ini ujian bagi orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Sekali lagi, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, maksudnya kebaikan yang sempurna sampai kalian infakkan apa yang kalian sukai. Dari harta yang kalian cintai. Dari harta yang kalian takut hilang. Dari apa harta tersebut? Dari harta yang kita pegang. Lalu kata Allah, "Ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari apapun, ya, apa-apa yang kalian infakkan dari apapun dari harta kalian, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Subhanallah, ketika turun ayat ini, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Subhanallah, ini ujian, Pak. Karena manusia hukum asalnya apa? Bakhil. Hukum asalnya cinta, yuhibbunal mala hubban jamma. Sangat cinta dengan hartanya, apalagi hartanya yang paling bagus. Ya, maka di sini ujian. Masa ternyata di situ ada pahala yang sangat besar
ada janji Allah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak akan ada kebaikan sempurna kalian dapatkan sampai kalian menginfakkan dari harta yang paling kalian cintai. Ketika turun ayat ini, qama Abu Talha. Abu Talha langsung berdiri. Ketika turun ayat ini, Abu Talha langsung berdiri. Ila Rasulullah SAW, dan dia bergegas menuju Nabi. Faqala ya Rasulullah. Abu Talha langsung menyambut kata Rasul Abu Talha, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala dia berfirman. Abu Talha menyebutkan ayat yang tadi, mengulang ayat yang tadi. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat, telah berfirman, in lan tanulul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian mencintai, menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta yang paling kalian cintai, subhanallah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bi'alim, dan apa-apa yang kalian infakkan maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Lalu apa kata Abu Talha? Ya wa inna ahabba mali ilaiha bayraha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai dari yang aku miliki adalah kebun Bayraha. Kebun yang suka didatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang masjid atau di depan Masjid Nabawi. Tidak jauh dari Masjid Rasulullah SAW. Harta yang paling aku cintai yaitu kebun di Bayraha. Wa inha sadaqatun lillah. Masya Allah. Sesungguhnya ya Rasulullah, hari ini harta itu aku sedekahkan untuk Allah. Aku keluarkan. Karena itulah harta yang paling aku cintai. Allahu Akbar. Luar biasa Pak ya. Begitulah para sahabat. Ya, ketika mendengar Allah yang berfirman, apapun yang dikatakan Allah, walaupun sebetulnya berat, ya, kalau ditimbang dengan hawa nafsu, jiwa, tabiat manusia, tapi dia yakin apa yang di sisi Allah lebih besar. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang terbaik dan termulia daripada apa yang dia miliki. Maka dia katakan, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah Bayraha. Itu kebun Bayraha itu. Maka hari ini aku serahkan untuk Allah. Arju birha, aku berharap kebaikan dari harta tersebut. Wa dukhruha indallah, dan aku tabungkan, aku celengkan di sisi Allah. Jadi nyelenginnya bukan di berangkas. Nyelenginnya bukan di dunia. Nyelenginnya bukan di hadapan manusia. Lah, aku celengkan di sisi Allah. Aku sedekahkan karena Allah. Karena itulah harta yang paling aku cintai. Karena Allah katakan, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna sampai engkau menginfakkan harta yang paling kau cintai. Allah, ini ujian. Kita menginfakkan yang ecek-ecek aja kadang-kadang sayang. Ya. Bahkan kalau mau infak apa? Cari yang paling basi. Ya, udah enggak dimakan. Paling jelek itu bagi itu, sisa-sisa. La ilaha illallah. Ya. Na'udzubillah. Yang kita pun mungkin tidak mau memakannya. Kita pun tidak lagi hawa nafsu dengannya lah. Subhanallah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana sigapnya Abu Talha, lihat bagaimana sigapnya sahabat. Allahu Akbar. Dan begitulah para sahabat lalu tidaklah mendengar satu ayat kecuali mereka amalkan. Ya, tidaklah mereka mempelajari satu hadis kecuali mereka amalkan. Ya, subhanallah, semoga Allah tundukkan hati kita seperti sebagaimana Allah menundukkan hati-hati para sahabat. Begitu gagah, begitu sigap, begitu cepat, begitu berlomba mereka. Ya, walaupun tentunya
subhanallah harus memerangi hawa nafsunya, jiwanya, apalagi terkhusus terkait urusan dunia yang manusia lebih cenderung cinta kepada dunianya. Ya. Naam. Dan subhanallah, Allahu akbar. Begitu yakinnya Abu Talha bahwasanya arju birraha. Kan kata Allah lan tanalul bir. Tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan yang sempurna, kata Abu Talha, arju birraha. Aku berharap birraha, kesempurnaan yang kebaikan yang sempurna. Aku berharap kebaikan yang sempurna. Wa dhukhruha, dan aku celengkan, aku simpan di mana? Indallah, di sisi Allah. Subhanallah, ya. Fadha'a ya Rasulullah haitsu arakallah. Ya, maka silahkan Rasul, aku serahkan. Terserah engkau, kau simpan di mana saja. Kau simpan di mana saja. Engkau salurkan ke mana saja. Sesuai kehendakmu dengan izin Allah. Silahkan, Masya Allah. Nabi diberikan keluasan, Pak, untuk menyerahkan kemana, silakan. Dan ini boleh ya. Antum ngasih infak ke kita misalkan, Ustaz, terserah Ustaz buat siapa? Terserah Ustaz untuk siapa? Terserah Ustaz untuk salurkan kemana, terserah. Ya, ana sudah serahkan aku karena Allah sudah. Taib. Maka ya di sini Abu Talha pun demikian. Kata Abu Talha, fadhaha ya Rasulullah, silakan Rasulullah simpan, maksudnya salurkan haitsu arakallah, ya sesuai kehendakmu. Sesuai ijtihadmu, sesuai pendapatmu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan, ya hal itu untukmu. Faqala Rasulullah SAW, bakhin. Kata Rasulullah, bakhin. Bakhin ini Pak kalimat takjub. Ya, kalimat yang diucapkan ketika takjub atas sesuatu yang keutamaannya besar, keuntungannya besar. Bakhin, bakhin, gitu ya. Orang Arab bilang begitu. Bakhin, bakhin. Wah, luar biasa ini kalau bahasa kita gitu. Wah, luar biasa ini. Bakhin, bakhin. Dzalika malun rabih. Kata Nabi, sungguh itu harta yang menguntungkan. Ya, dekat Masjid Nabawi, di situ ada sungai, Pak. Memang ada apa? Ada mata air. Wah, di Madinah cari mata air, Masya Allah. Ini kebunnya ada mata airnya, Pak. Ya pasti subur itu. Dan bahkan di situ sudah ada apa? Pohon-pohon apa tadi? Masya Allah, ada pohon-pohon kurma. Luar biasa, sangat menakjubkan. Dan memang itu harta yang paling dicintai oleh siapa tadi? Abu Talha. Namanya Bayraha. Ya. Dzalika malun rabih. Qad sami'tu ma qult. Sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan. Allahu akbar. Begitu gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kegembiraan Nabi SAW juga atas kesigrapan Abu Talha. Ketika mendengar ayat, langsung dia praktekkan. Langsung dia amalkan. Dengan asumsi keyakinan kuat apa yang di sisi Allah lebih besar daripada apa yang dia pegang dari harta yang paling dia cintai. Tidak ada apa-apanya di matanya dengan sesuatu yang Allah janjikan. Begitu kuat keimanan Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan pendapatku, kata Rasulullah, aku akan salurkan ke keluarga dekatku. Ke keluarga dekatku. Tentunya yang miskin-miskin. Itu pasti itu. Nabi SAW tidak bagikan ke keluarga yang kaya-kaya. Ya. Dan juga tidak kepada istri dan anak keturunannya. Kenapa Ustaz? Nah, karena anak, istri dan keturunannya tidak berhak menerima sedekah. Ya. Keturunan Nabi, istri-istri Nabi tidak menerima sedekah. Hadiah Nabi terima, tapi sedekah tidak. Maka di sini, makanya lihat di sini, di akhir hadis apa? Faqala Abu Talha,
if'alha ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW menyampaikan pendapat atau mengusulkan atau mengabarkan ke Abu Talha bahwasanya aku akan bagikan harta ini, berikan harta ini kepada keluarga dekat yang ada hubungan rahim. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, if'al ya Rasulullah, lakukan hai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talha pun bantu bagikan kepada keluarga dekat Nabi SAW dan anak-anak pamannya. Anak pamannya, muttafaqun alaih. Di sini tentunya awas jangan sampai diambil pelajaran. Wah, boleh dong berarti pemerintah ngambil harta rakyat lalu dibagikan ke keluarganya lah. Ya. Nabi tidak menerima hadiah di kala itu, tidak. Tapi Nabi menerima sedekah. Dan yang ngasih sedekahnya memberikan keluasan. Monggo Ustaz. Terserah Ustaz buat siapa. Ya. Mau untuk siapapun terserah, saya ridho deh. Nah, maka di sini ya Rasulullah SAW ya mengusulkan bahwasanya sedekah ini untuk dibagikan ke keluarga dekatnya. Namun tentunya bukan dirinya, bukan anaknya, dan bukan istrinya. Karena istri dan keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ya, Nabi dan anak keturunannya hanya menerima hadiah. Ya, itu aturannya. Kalau kita boleh ya, tapi kalau sedekah tentunya ya ada dua, ikhwan. Ada sedekah wajib, yaitu zakat. Nah, cek dulu Anda ahlu zakat apa bukan. Pak Burhan misalkan ada orang ya datang ke Pak Burhan, Pak Burhan ini zakat buat Pak Burhan. Waduh, cek dulu saya ini ahli zakat bukan, fakir miskin bukan. Karena kalau yang diinfakannya ke kita zakat, maka jangan antum terima kalau antum bukan mustahik. Tapi kalau yang diberikan kepada antum sedekah yang bukan zakat, infak sunnah, tidak wajib, maka boleh kita terima. Apalagi bentuknya hadiah. Ini hadiah buat ustadz misalkan, atau buat Pak Fulan misalkan, atau infak tapi bukan zakat, maka boleh kita terima. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di sini Nabi SAW bagikan ke keluarga kerabatnya, Pak. Ya, kerabat Nabi SAW tentunya ya kerabat-kerabatnya yang tidak luas rezekinya, maka dibagikan oleh Abu Talha kepada yaitu keluarga kerabatnya dan anak-anak pamannya, muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, apa korelasinya bab ini dengan bab silaturahim? Ya, korelasinya adalah subhanallah, orang yang paling utama untuk kita perhatikan ketika berinfak adalah keluarga terdekat. Ya, Allah katakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Orang-orang yang ada hubungan silaturahim itu lebih utama untuk mendapatkan infak kita. Kenapa? Karena subhanallah, infak kepada keluarga dua fungsinya. Satu, infak, yang kedua nyambung silaturahim. Makanya dimasukkan itu hadis ini ke dalam bab apa? Silaturahim. Salah satu silaturahim adalah apalagi ketika kita dapatkan keluarga kita miskin, keluarga kita tidak luas rezekinya, maka kita infakkan sebagian harta kita untuk mereka. Dan mereka yang lebih utama untuk menerima infak-infak kita. Ya, mereka lebih utama untuk menerima infak kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, luar biasa. Di sini keutamaan berinfak kepada orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, karena di situ ada dua keutamaan infak itu sendiri, yang kedua keutamaan menyambung silaturahim. Ya, keutamaan menyambung silaturahim, ya. Nah, di sini juga salah satu cara, yaitu kita nyambung silaturahim dengan berbagi dari keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dari keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita,
maka yang paling utama yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama dan seterusnya. Mereka bertanya tentang apa harta, kemana disalurkan harta ketika diinfakkan. Maka kata Allah, maka harta ketika diinfakkan yang paling pertama kepada kedua orang tua dan kepada orang-orang terdekat, yaitu yang ada hubungan kerabat dengan kita, baru setelah itu yatim, miskin dan seterusnya. Ya, maka ketika ikhwani ada dua miskin, satu ada hubungan dengan kerabat dengan kita, satu orang lain. Ya, maka yang mana kalau hanya salah satunya, mana yang dahulukan? Yang ada hubungan kerabat. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Dan orang-orang yang ada hubungan rahim itu lebih utama, kata Allah Subhanahu wa taala, karena hikmahnya dua, selain infak juga adalah sebagai ajang silaturahim. Ya, selain infak sebagai ajang silaturahim. Naam. Maka jelas di sini keutamaan, banyak faidah dari yang kita ambil ya dari hadis ini. Salah satunya faidah, subhanallah, semoga Allah lapangkan dada kita. Ya, ini ujian harta, Pak. Allah ngetes antum, mana harta antum yang paling antum cintai. Nah, Pak Burhan apa yang paling cintai? Ya, tentunya yang tidak membuat madarat kita ya. Jangan sampai antum infakkan rumah antumnya di pinggir jalan. Ya, maksudnya harta dari kelebihan dari kebutuhan primer. Ya, walaupun subhanallah bisa saja harta kebutuhan primer kita serahkan. Namun tentunya Allah memuji orang-orang yang alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya, orang-orang yang ketika berinfak tidak berlebihan sampai membadarati dirinya sendiri, walam yaqturu, dan juga tidak bakhil. Ya, maka tentunya harta ini maksud, tentunya Abu Talha punya punya rumah, Abu Talha punya kebun-kebun yang lain, masih nggak madarat bagi dia ketika dia infakkan. Ya, tapi memang dari beberapa hartanya yang terdata, yang paling dicintai Bayraha, yang paling dia sukai Bayraha, yang paling banyak memberikan keuntungan Bayraha. Namun bukan berarti Abu Talha setelah itu tidak punya apa-apa. Ya, punya nggak antum harta yang paling dicintai hari ini apa? Ya, naam, maka subhanallah. Ya, semoga Allah lapangkan dada kita. Sudah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Aku tabungkan di sisi Allah. Aku berharap kebaikannya. Karena kata Allah, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini kekuatan yakin, akhi, yang pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat tidak ada keraguan, ya, kebaikannya akan didapatkan. Naam. Barakallahu fikum, nakallahu itu, ya. Sebetulnya hadis ini, sabaqa bainul fadih al-fadhi fi bab infaq mimma yuhib. Ya, sebelum hadis ini telah lewat, ya, pernah dalam bab berinfak dari yang kita cintai. Naam. Tafadhal Ustaz, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala qala fa hal laka min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtaghi al-ajra min Allah ta'ala qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ja'a rajulun fasta'danahu fil jahdi qala ahayyun waliduk qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Baik. Qala hadis selanjutnya masih dalam bab ini, ya. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seseorang laki-laki tentunya dari kalangan sahabat, dan kita sudah bahas kemarin,
Ya, bahwasanya kalau ada rawi hadis ya atau yang menerima hadis dari Rasulullah, kendati pun tidak disebut dan dikenal namanya, kalau dia sahabat maka kita tidak perlu ragu. Ya, insyaallah sahabat semuanya terjaga. Qala aqbala rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau mengatakan, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu. Apa baiat? Janji setia. Baiat itu janji setia. Dahulu jamaah sekalian, ya, di zaman khilafah al-islamiyah atau nubuwah, kenabian, dan pimpinan umat adalah nabi tentunya di zaman itu, pimpinan umat sebola dunia ini untuk kaum muslimin nabi. Setelah nabi khilafah, khalifah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, yang memimpin bola bumi ini satu orang dari untuk kaum muslimin, itu khalifah. Ya, maka di zaman itu orang-orang membaiat pemimpinnya. Baiat itu adalah janji setia. Ala sam'i wa ta'ati fi makrahina wa mansyatina. Ya, untuk dengar dan taat baik dalam keadaan dia suka maupun tidak suka. Pokoknya dengar dan taat. Adapun hari ini, ma'asal muslimin, ya, na'am, kewajiban kita berbaiat dengar dan taat, substansinya adalah dengar dan taat adalah kepada pemimpin-pemimpin di setiap teritorial. Ya, yang dikenal dan dia seorang muslim dan dia mampu mengatur rakyat di teritorialnya. Makanya tentunya hari ini pemimpin kita adalah presiden kita. Ya, maka kita wajib membaiatnya secara langsung atau tidak langsung. Ya, ketika dia terpilih menjadi pemimpin, walaupun atau kendati pun dengan cara yang tidak syar'i, sebagaimana hari ini cara demokrasi, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, cara yang tidak islami, ya, demokrasi, cara yang tidak menghormati orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya antum, demokrasi itu atau cara pemilu itu, ya, suara preman sama suara ulama sama? Ya. Saya ingin tanya, kalau ada preman 100, ulama 90, siapa yang menang? Preman. Nah, iya, preman. Ya, itulah buruknya. Makanya subhanallah, taib, saya ingin tanya, kebanyakan penduduk negeri ini preman apa soleh? Ya, minimal kalaupun nggak preman, gimana? Orang-orang soleh, ulama yang berilmu, yang memiliki kekuatan ilmu, yang memiliki sikap bijak, atau yang, ya, makanya luar biasa. Maaf ya, di negeri ini pemimpin diserahkan yang milih, maaf ya, atau orang-orang yang tidak berilmu, bahkan yang tidak sholat milih, bahkan subhanallah pelaku maksiat milih, yang tidak kenal masjid milih. Bahkan terkadang kita dapatkan itu lebih banyak daripada yang saleh. Makanya jangan berharap ada pemimpin terbaik. Ya, tapi alhamdulillah kita masih mengatakan muslim. Ya, dan kewajiban kita dengar dan taat selama tidak merintahkan kepada maksiat. Makanya subhanallah, sebetulnya, ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan, sistem pemilihan pemimpin di masa lalu adalah sistem pemimpin yang sesuai dengan syariat. Ada majlis permusyawaratan rakyat. Kalau dalam bahasa politiknya disebut ahlul hilli wal aqd. Ahlul hilli wal aqd, ada orang-orang tertentu yang bijak, yang berilmu, yang berkapasitas ilmu, mereka lah yang memilih siapa pemimpin. Mereka musyawarahkan. Ini terjadi di zaman siapa? Utsman bin Affan. Ada beberapa sahabat yang, ya, yang berilmu, mereka berkumpul, mereka lah yang bermusyawarah. Siapa khalifah setelah ini? Bukan diserahkan ke rakyat. Ya. Karena subhanallah kita katakan bahwa rakyat terkadang akhir memilih karena oh dia saudara saya, atau ngasih amplopnya lebih gede, atau karena sekedar dia adalah seorang pecundang bola atau pemain film, artis, ya, yang banyak yaitu fan-nya.
Apalagi disogok dikit dia yang dipilih. La ilaha illallah. Sistem demokrasi dan sistem pemilu ya yang kita saksikan hari ini sistem yang tidak menghormati ulama karena suara ulama sama dengan suara preman. Ya, masalahnya yang lebih banyak premannya daripada ulamanya. Ya, maka namun qadar Allah, itulah yang terjadi hari ini. Ya. Itulah yang terjadi hari ini. Bahkan semakin kesini semakin merajalela dengan partai yang beragam dan seterusnya. Ya sudah, gimana lagi sudah. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Dan dengan cara itu pemimpin muncul di negeri kita, terlepas dengan caranya syar'i atau tidak syar'i, bahkan terkadang harus dengan cara kudeta. Tapi kalau sudah dia muncul sebagai pemimpin, kita wajib dengar dan taat. Karena berontak kepada pemimpin madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Berontak kepada pemimpin, ya keluar dari ketaatan kepada mereka, ini madaratnya lebih besar. Yang ada darah tercucur, agama hancur. Sebagaimana terjadi di mana? Di Yaman. Sebagaimana terjadi di mana? Di Suriah. Lihat sekarang agama hancur dan agama ya di sana hancur dan darah tercucur. Bahkan subhanallah keamanan pun luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin kita dengar dan taat, ya. Nah, di sini ubayyuka alal hijrati wal jihad. Aku baiat engkau ya Rasulullah, janji setia untuk aku ikut hijrah dan jihad. Ya, karena di masa itu masa apa itu? Masa perjuangan Islam di mana dituntut kita untuk di antara amalan soleh dan gagah di hari itu adalah ikut hijrah bersama Nabi, pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, pindah dari negeri yang tidak kondusif lagi menegakkan Islam ke negeri yang kondusif menegakkan Islam, yaitu ke kota Madinah. Dan hijrah amal yang soleh, amal besar dalam rangka membela agama Allah, dan juga jihad. Ya, jihad itu berperang di jalan Allah. Entah karena kita melawan musuh atau kita memperluas daerah kekuasaan Islam. Dan itu boleh. Ya. Ketika Islam kuat, lihat Masya Allah Nabi dan para sahabatnya melakukan ya gitu ekspansi sampai ke Eropa, sampai ke Konstantinopel. Mana Konstantinopel sekarang? Turki. Sampai ke Cina, ya dibuka yaitu daerah kekuasaan Islam. Namun tentunya ya jangan berburuk sangka, subhanallah, bahwasanya Islam ketika membuka daerah kekuasaan bukan untuk mencucurkan darah. Jihad tujuannya bukan untuk mencucurkan darah, tapi untuk menundukkan ya orang-orang di luar Islam agar tunduk kepada kekuasaan Islam, dan itu gagah. Ketika Islam gagah, adapun sekarang sebaliknya, ya. Justru orang-orang kafirnya yang menekan kita. Na'udzubillah. Semoga Allah kembali kuatkan dan jayakan yaitu Islam dan kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Amr bin As, ya laki-laki tadi, dia berkata, ya Rasulullah, aku baiat engkau, janji setia untuk hijrah dan jihad. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepada laki-laki ini, ya, fahallaka min walidayka ahadun hayyun? Apakah engkau masih punya kedua orang tua atau salah satunya masih hidup? Apakah kau masih punya kedua orang tua atau salah satunya masih hidup? Ya. Wallahu alam, pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin, tentunya Nabi SAW senang ketika ada sahabat yang ingin hijrah, sahabat apalagi ingin jihad. Namun pertanyaan ini kondisional. Sepertinya Nabi melihat laki-laki ini, ya laki-laki ini entah karena usianya atau yang lainnya, yang pasti Nabi berikan pertanyaan yang lain. Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Ya Rasul, bahkan keduanya masih hidup. Bahkan keduanya masih hidup. Ya, na'am. Subhanallah. Atau Nabi melihat ya bahwasanya orang ini cocoknya memang ya ada perkara yang wajib yang lebih utama untuk dia lakukan.
tentunya ikhwan jihad fardu kifayah. Birrul walidain fardu ain. Ya, maka Nabi lebih mendahulukan untuk fulan ini adalah dilihat dari sisi kebutuhannya, dia punya kedua orang tua yang harus diperlakukan dengan baik atau dibakti. Maka kata Nabi SAW, fatabtagil ajra minallahi ta'ala, apakah engkau mau cari pahala dari sisi Allah? Ketika ditanya, bahwasanya apakah kedua orang tua masih hidup? Ya, keduanya masih ada. Kata Nabi, apakah engkau berharap pahala dari sisi Allah? Qala na'am. Ya Rasulullah. Aku jihad, aku berbaiat akan hijrah dan jihad. Tentunya tidak ada yang aku cari kecuali ibtigha'a wajhillah. Dan di sini juga ikhwan, satu pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kita melakukan sesuatu karena Allah, karena berharap pahala dari sisi Allah. Jihad untuk mencari sesuatu dari sisi Allah, bukan untuk mencari kegemerlapan dunia, mencari keluasan dunia, tidak. Memang jihad dia begitu. Termasuk kita hari ini yang dakwah, yang Masya Allah yang ngajar, yang buka pesantren, jangan sampai buka pesantren niatnya cari duit. Buka pesantren niatnya atau kita ngajar di pesantren, jadi dai, jadi guru, hitung-hitungannya sekedar karena duit, tidak ada sedikit pun di sini. Atau fokus utamanya karena duitnya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, awas jangan sampai. Karena medan jihad adalah medan mencari pahala yang besar di sisi Allah. Ada, kita dikasih. Alhamdulillah, tidak ada ya sudah. Yang pasti kita yakin rizki Allah sangat luas. Rizki Allah sangat luas. Maka subhanallah, fatabtagil ajra minallah. Kau ingin jihad dan ingin berhijrah, apakah engkau dalam rangka mencari yaitu pahala dari sisi Allah? Qala na'am. Ya, inilah para sahabat. Bagaimana keikhlasan mereka, subhanallah, tidak mereka mencari sekelumit dunia, yang mereka cari hanyalah wajah dan pahala dari sisi Allah. Qala, kalau kau, kata Nabi, maka dijawab oleh Nabi dan diarahkan, kalau kau memang ingin mencari pahala dari sisi Allah, farji ila walidaik, balik. Sekarang kau balik saja ke kedua orang tuamu. Balik ke kedua orang tuamu. Fa ahsin subhatahuma. Nah, lalu pergaulilah mereka dengan baik. Allahu Akbar. Maka di sini Pak Bu jamaah, Allahu Akbar. Lihat Nabi mengarahkan bagi laki-laki ini, sahabat tadi, perkara yang lebih besar daripada jihad. Perkara yang lebih besar daripada dia berbaiat, janji setia untuk hijrah, yaitu bakti dengan orang tua. Di sini tentunya subhanallah, naam, dalil yang sangat nampak jelas tentang bagaimana dahsyatnya, gagahnya, besarnya, sampai Nabi SAW Nabi SAW yaitu utamakan laki-laki ini daripada sekedar berjihad dan hijrah dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti besar. Jadi hari ini kalau kita bakti kepada orang tua, berarti pahalanya apa? Pahala jihad. Pahalanya apa? Pahala hijrah. Bahkan lebih besar daripada jihad dan hijrah. Apalagi sekarang jihad sudah tidak ada. Maksudnya jihad dengan pedang. Hijrah itu mau hijrah kemana? Dari Pandeglang ke Serang. Sama aja. Mau hijrah kemana tuh? Sekarang mau perang bawa pedang, mau golok, mau kemana? Mau ngebom siapa? Maka subhanallah, di antara jihad kita hari ini, birrul walidain. Berbakti dengan orang tua. Di antara jihad kita hari ini adalah berbakti dengan kedua orang tua, yang subhanallah disitulah memiliki keutamaan yang dahsyat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar. Tentunya di sini Nabi dahulukan yaitu perkara yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Karena hijrah dan jihad adalah fardu kifayah di saat itu, khususnya jihad fardu kifayah, maka Nabi dahulukan. Makanya dalam riwayat yang lain, fi riwayatin lahuma ja'a rajulun fastadanahu fil jihad. Datang seseorang minta izin kepada Nabi, pengen ikut jihad, berperang di jalan Allah. Baik dia mencucur, kalau tercucurkan darah,
hidup atau mati syahid. Maka ditanya Nabi, hayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, fa fihi ma fajahid, maka jihadlah di sisinya. Allahu akbar. Masyaallah. Kata Nabi, fa fihi ma fajahid, maka jihadlah di sisinya. Maka subhanallah, jangan remehkan akhi. Allahu akbar, khususnya bagi kita yang masih ada keduanya atau salah satunya dari kedua orang tua, berjihadlah dengan apa? Melaksanakan birru al-walidain, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Subhanallah, yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan Allah lapangkan dada kita untuk bisa mengamalkan, yaitu ilmu yang telah kita dengar dan kita dapatkan, sehingga menambah keberkahan hidup kita insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Apabila kita ingin berkurban tapi kita ingin berkurban juga untuk suami yang sudah meninggal, manakah yang lebih afdal, beramal untuk kurban atas nama suami yang sudah meninggal atau berinfak sedekah atas nama suami yang sudah meninggal? Ustaz katanya terputus, betul nggak? Di Facebook masih jalan, Ustaz. Oh, yang terputus di mana? Di YouTube ya, terus ada lagi nyambungkan lagi. Masih jalan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, terkait dengan mana berkurban atau berinfak, semua yang sudah wafat ya. Nah, wallahu alam ayol ikhwah. Pertama, saya pernah sampaikan bahwasanya berkurban ya, kalau ya berkurban kalau perserikatannya perserikatan kepemilikan, maka sunnahnya yang datang dari Nabi SAW adalah hanya untuk yang hidup, bukan untuk yang wafat. Ya, itu perserikatan kepemilikan. 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Ini serikat kepemilikan namanya. Maka hanya untuk yang hidup saja. Taib. Tidak datang sunnah dari Nabi SAW berkurban atas nama mayit dalam serikat kepemilikan. Namun boleh akhi, kita sertakan orang-orang yang sudah wafat di antara keluarga kita dalam kurban kita dalam serikat pahala. Makanya Nabi SAW kalau menyembelih kurban, Nabi bilang apa? Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari seluruh keluarga Muhammad. Maka ketika kita nyembelih kurbannya atas nama antum, katakan Fakhruddin masih hidup, maka aku kurban untuk Fakhruddin dan untuk seluruh keluarga Fakhruddin. Maka masuk di situ bapaknya sudah wafat, kakeknya, neneknya sudah masuk semua. Maka serikatkan ya yang sudah wafat dengan serikat pahala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari bab ini bahwa ya berkurban untuk mayit tidak ada sunnah. Maka berinfak untuk mayit itu lebih utama dan datang sunnahnya. Berinfak untuk mayit lebih utama dan datang sunnahnya. Ya. Kemudian dari sisi waktu, sekarang ini bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Ke bulan Dzulhijjah masih lama. Ya, maka kalau kita sekarang di bulan Dzulhijjah, maka didahulukan kurban. Namun kalau masih lama, ya kita dahulukan infak. Maka dari sisi waktu juga kita cek, ya, apakah kita sekarang di bulan kurban. Maka kalau bulan kurban lebih utama berkurban. Tapi kalau bulan yang masih lama atau jauh dari bulan kurban, maka ya diutamakan kita berinfak. Naam. Naam. Tentang tadi itu penerima zakat. Penerima zakat. Bagaimana kalau begini, kita mengeluarkan zakat
apakah dia hak menerima atau tidak, tapi tetangga satu RT itu dibagikan aja ke tetangga satu RT gitu zakat. Pertanyaan bagus. Kita punya zakat dibagikan tetangga se-RT. Yang ini punya mobil Xenia, yang itu mobil Alphard. Maka tidak boleh, Pak. Tidak boleh pukul rata. Kecuali Pak Burhan pastikan bahwasanya seluruh tetangganya miskin. Ya. Boleh, silakan. Ya. Tapi kalau tetangga semuanya, sementara sebagian mereka ada yang kaya, mereka juga mengeluarkan zakat mungkin, maka tidak jadi zakat kita. Ya, tidak sah. Zakat itu pastikan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin dan seterusnya. Ada 8 asnaf yang Allah sebutkan. Ya, maka pastikan bahwasanya mereka fakir dan miskin. Adapun ke seluruh ya kampung kita, sementara di kampung kita sebagian ada yang ya luas rezekinya, ada yang kaya dan seterusnya, maka khawatir, bukan khawatir, justru malah ya tidak jadi atau tidak sah zakat kita. Nah, tidak sah zakatnya. Nah, maka hendaknya kita tidak melakukan pembagian zakat seperti yang ditanyakan. Nah, ada yang lain, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Izin tanya, bagaimana taubatnya seorang jika dulu semasa muda pernah menggugurkan kandungan tapi masih berumur 2 minggu yang belum ada rohnya karena suatu aib. Apakah di akhirat nanti akan dituntut juga oleh jabang bayi itu, Ustaz? Kita katakan qadar Allah wa ma syaa fa'al, takdir Allah. Ya, tentunya itu dosa besar. Apalagi disebabkan karena dosa besar lagi sebelumnya, kekejian, maaf ya, berzina misalkan. Dosa yang dahsyat, keji, kotor. Lalu diuji oleh Allah dengan hamil. Lalu dia bunuh, dia gugurkan kehamilannya. Wah, ini luar biasa. Maka subhanallah, ya, perbuatan itu perbuatan yang sangat tercela. Namun alhamdulillah kita punya Rabb yang Maha Ghafur, yang Maha Tawwab, yang Maha Rahim, yang senantiasa membuka pintu taubatnya selama belum ada matahari dari barat dan selama belum yaitu nafas ke tenggorokan, belum sakarat. Maka alhamdulillah ketika Anda Masya Allah sekarang sudah ya terbesit atau sudah muncul rasa takutnya kepada Allah, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Pertama syaratnya kita sedih ya dari apa yang kita lakukan. Yang kedua ya kita berazam kuat tidak akan balik. Sudah berazam kuat, naudzubillah aku tidak akan lakukan itu lagi. Yang ketiga kita copot perbuatan, al-iqla'. Kita copot perbuatan. Maka semoga insya Allah dengan taubat ya, at-taubatu yajubu ma kana qablahu, kata Nabi, taubat itu menghapus seluruh dosa sebelumnya. Tapi dengan taubat dan nasuha ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat betul-betul taubat, insyaallah Allah Maha yaitu luas ampunannya. Naam. Naam, Pak. Kita waktu dulu gitu ya mau mengasihi orang tua tapi tidak punya. Tapi misalnya kalau sekarang kita punya terus kita mengasihi khusus misalkan infak ke masjid untuk orang tua, apa boleh atau tidak? Pertanyaan bagus. Kita dulu ya ketika orang tua masih hidup pengen sih infak untuk orang tua tapi belum luas. Qadarullah sekarang orang tua sudah wafat dan ada keluasan. Bolehkah saya infak atas nama orang tua? Jawabannya sangat boleh dan bagus. Ya. Bahkan itu salah satu bentuk bakti kita kepada mereka. Ya.
Dari mulai kita banyak berdoa untuk orang tua kita, ya. Salah satunya juga kita berinfak atas nama mereka. Ya, boleh juga kita membadalkan haji, membadalkan umroh untuk mereka, Masya Allah. Ya, sambung mereka dengan pahala-pahala jariah anaknya, pahala jariah kita. Maka salah satunya berinfak, ya, ke masjid, misalkan ke pesantren atau ke yatim, ke miskin. Diniatkan ini pahalanya untuk orang tuaku. Maka di sini double pahala, Pak. Pak Burhannya dapat, orang tuanya nyampe. Double pahala. Ya, maka sekali lagi bahwasanya berinfak untuk dan atas nama orang tua salah satu yang datang sunnah tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Cukup. Baik. Ya, kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibun. Talibun wahidun. Naam. Talibun. Talibani isnani. Naam. Talibun. Salatatu tullabin. Iya. Talibun. Arba'atu tullabin. Naam. Khamsatu tullabin. نعم هذا يوم العطلة ماذا ستفعل يا عمار